Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Dadak Agustin Andayani, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya masa nifas. Tujuannya agar kita bisa mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi selama masa nifas. Apa itu tanda bahaya masa nifas? Tanda bahaya masa nifas adalah tanda yang mengindikasikan adanya komplikasi atau bahaya selama masa nifas. Apa saja tanda bahaya masa nifas? Yang pertama adalah perdarahan. Perdarahan ditandai dengan keluar darah yang banyak, bisa ganti 3-4 kali pembalut dalam 24 jam. Pembalut ini adalah pembalut maternity dan satu kali ganti itu bisa sampai penuh dan atau luber. Kadang disertai juga dengan denyut nadi yang lemah, kemudian pucat, lemas, dan kalau diperiksa tekanan darah menurun. Yang kedua adalah infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas ini ditandai dengan demam lebih dari 2 hari, menggigil, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian pengeluaran perdarahan itu berbau, dan jika diraba maka perut akan terasa lembek, kemudian kemerahan, juga ada rasa nyeri pada payudara. Yang selanjutnya adalah eklamsi. Eklamsi adalah suatu kondisi yang mungkin terjadi pada masa nifas dan ditandai dengan terjadinya kejang, kemudian tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mm Hg, kadang juga disertai dengan adanya bengkak pada wajah dan ekstremitas, kemudian penglihatan kabur, sakit kepala hebat, dan nyeri di ulu hati. Tanda yang keempat berkaitan dengan payudara. Tanda gejalanya yaitu payudara berubah menjadi merah, panas, kemudian terasa sakit. Ini bisa disebabkan karena payudara yang disusut tidak secara adekuat, kemudian puting susu yang lecet, pH yang terlalu ketat, kemudian ibu dengan diet yang jelek atau asupan makanan yang tidak bagus, dan kurang istirahat, dan juga ibu anemia. Yang kelima adalah keluhan yang berkaitan dengan alat genitalia atau kewanitaan, yaitu tanda gejalanya demam, kemudian muntah, rasa sakit sewaktu berkemih, kemudian pada saat berkencing atau berkemih itu ada sensasi peregangan, kemudian rasa tidak nyaman. Nah, ini bisa ditimbulkan karena luka pada saat melahirkan, juga kemungkinan ada pembengkakan atau benjolan pada dinding vagina atau di dinding jalan lahir. Tanda gejala yang keenam yaitu kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama. Nah, ini bisa disebabkan karena kelelahan pada waktu melahirkan sehingga mengganggu nafsu makan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan karena akan berbahaya bagi ibu nifas. Ini bisa disiasati atau diatasi dengan memberikan ibu makanan dan minuman setelah melahirkan berupa teh hangat, susu, atau minuman manis yang dapat mengembalikan tenaga yang hilang. Kemudian bisa juga memberikan makanan yang sifatnya ringan, karena alat pencernaan perlu beristirahat untuk memulihkan keadaannya kembali. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah tromboflebitis. Tromboflebitis adalah peradangan yang menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat satu atau lebih pembuluh darah. Ini biasanya terjadi di kaki atau di ekstremitas bagian bawah. Tandanya nyeri yang tidak tertahankan pada betis,
kemudian disertai dengan rasa panas, adanya pembengkakan dan kemerahan pada betis atau pada kaki. Yang selanjutnya adalah postpartum blues. Postpartum blues merupakan perasaan sedih atau tidak mampu mengasuh diri sendiri serta bayinya. Biasanya ini terjadi pada minggu pertama. Gejalanya, perasaan sedih dan suasana hati yang buruk secara terus-menerus, kurangnya kesenangan, kurang energi, kesulitan tidur, kemudian kesulitan juga untuk mengurus diri sendiri serta bayinya, kemudian menarik diri dari orang lain, dan adanya pikiran yang menakutkan. Nah, itu tadi tanda bahaya yang mungkin terjadi pada masa nifas. Apabila ibu nifas mengalami salah satu saja dari tanda dan gejala tersebut, maka harus segera menghubungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan secepatnya agar tidak terjadi komplikasi atau yang sampai mengganggu atau membahayakan jiwa ibu nifas. Demikian pendidikan kesehatan dari saya tentang tanda bahaya masa nifas. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.